Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian fikih keluarga berkaitan dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang berusia 7 sampai 10 tahun. Dan sekarang bagian yang ketiga. Hadisnya adalah muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud atau nama aslinya Sulaiman bin Al-Ash'as As-Sijistani. Dan posisi ketiga sebagai sambungan yang lalu merupakan bagian yang ketiga, yaitu tarjamah hadisnya. Terjemah dan pendekatan kebahasaan dalam hadis. Jadi pendekatan kebahasaan juga perlu kita kaji supaya mendapatkan pedoman yang jelas di dalam menafsirkan nanti. Dan menafsirkan itu punya wewenang siapapun, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu, untuk menginterpretasi hadis itu punya wewenang, walaupun ada koridor supaya tidak menyimpang dari aturan secara khusus. Makanya kalau Fajrul Rahman itu kan 2 metode, ada tekstual, ada kontekstual. Beliau salah satu cendekiawan muslim yang wafat tahun 1988 ya. Dan sekarang terjemah atau pendekatan kebahasaan hadis, mulai dari makna perkata. Muru ini merupakan kata kerja atau fi'il amr, otomatis ini kan mengulang aja bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang belajar nahwu. Tapi kan untuk mengingat ya, mengulang. Karena berasal dari kata amaro ya'muru, perintah. Yang perintah itu berlaku kepada yang punya kekuasaan. Karena tidak mungkin orang itu bisa memerintah tanpa kekuasaan. Makanya umaro itu jamak dari amir, pemerintah, adalah orang yang punya kekuasaan. Nah, di sini muruhnya diperintahkan kepada orang tua. Jadi, wahai orang tua, perintahlah olehmu. Muru auladakum. Asalnya amaro ya'muru, umur jadi dihilangkan hamzah perintahnya, hamzah kedua jadi muru. Muru jamak. Dalam konteks ini perintah ditujukan kepada orang tua atau wali yang punya kekuasaan terhadap pemerintah, terhadap pemerintah. Siapa yang diperintah? Auladakum, anak. Aulad dan kum. Aulad adalah anak yang berasal dari kata walada. Walada itu artinya melahirkan. Auladakum, anak yang dilahirkan. Frasa ini menunjukkan objek perintah, yaitu anak-anak kum, kalian. Jadi anak mereka, anak orang tua itu. Apa yang harus diperintahkan? Bis-shalah. Terdiri dari bi dan as-shalah. Bi huruf jar
preposisi yang menunjukkan hubungan keterkaitan. Bisolah, amarohnya bisolah. Apa bilang bagus. Sholat itu berasal dari kata sholawat, sholat, yang menunjukkan kepada ibadah di sini. Nanti kita tafsirnya. Wahum, dan mereka merujuk kepada anak-anak. Abna'u, anak-anak berusia, ibnun berasal dari ibnun. Benar, kirang aku di dituna. Iki cepat. Yang berarti anak laki-laki kalau secara bahasa. Tapi tentu saja ini menunjukkan usaha ya. Panyoloknya ya. Sab'u sinin, sab'u 7 sinin tahun. Jadi sab'u sinin 7 tahun. Jadi anak yang diperintah untuk sholat itu ketika usia 7 tahun. Jadi kalau anak yang berusia 7 tahun mah bukan diperintah, dididik. Jadi anak TK kan belum usia 7 tahun, tidak bisa dipaksa itu. Umur 5 tahun, 6 tahun, jangan dipaksa. Ya umpamanya di dalam TK dipaksa ngajar anak itu. Jadi belum. Kalau berdasar hadis ini usia perintah itu ketika 7 tahun muru. Jadi kalau belum 7 tahun mah baru ngajak, mendidik, membina, membiasakan supaya berusia 7 itu sudah biasa. Karena sudah biasa maka diperintah. Abna'u sab'i sinin. Wadribuhum, dan pukullah mereka alaihim atasnya. Wafariku, dan pisahkan mereka bainahum, di antara mereka fil madoji itu asyru sinin, pukullah ketika 10 tahun. Jadi kalau umur 7 tahun diperintah, lamun teu taat tidak boleh ditindak. Anak usia 7 tahun teu daekeun saum tidak boleh ditindak. Itu harus hanya memerintah. Tidak boleh dipukul, dipukul, disintrek, diciwit, tidak boleh. Kalau yang berusia 10 tahun, di 7 tahun mah baru perintah. Perintah mah tentu maksa, tapi kalau tidak taat tidak bisa dipaksa, tidak bisa ditindak. Baru wadribuhum, dipukul itu kalau sudah berusia 10 tahun. Makanya guru TK tidak bisa menindak muridnya. Ya, orang tua juga kepada anaknya yang berusia belum berusia 10 tahun tidak bisa. Jadi jangan ibu-ibu hati-hati umur 5 tahun dipaksa, diciwit atau disintrek, itu tidak boleh berdasar hadis ini. Analisis kebahasaan susunan kalimat hadis ini menggunakan bentuk kalimat fi'il amr yang menunjukkan keharusan atau anjuran kuat dalam Islam terkait pendidikan anak. Kemudian pemilihan kata amuru itu menunjukkan urgensi dalam menyuruh anak untuk sholat sejak usia dini kalau pendidikan aman. Karena bagaimana mungkin kita bisa menyuruh anak usia 7 kalau belum dididik sholatnya. Kata wadribuhum menggunakan kata doroba yang dalam konteks ini dimaknai sebagai pukulan ringan yang tujuan edukasi bagi yang sudah berusia 10 tahun, di atas 10 tahun. Jadi kalau belum masuk usia 10 tahun tidak bisa kekerasan.
Kemudian usia 7 tahun dan 10 tahun inilah penggunaan angka menunjukkan pendekatan bertahap dalam pendidikan anak. Di Sabusinin 7 tahun adalah fase awal pengajaran, pendidikan, perintah ya. Sedangkan Asyara 10 tahun itu sudah menentukan kedisiplinan. Kemudian fariqu bainahum fil madoji, perasa ini menekankan nilai moral dan menjaga kesopanan sejak dini. Kata fariqu menunjukkan tindakan yang jelas, yaitu memisahkan anak-anak agar menghindari kemungkinan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai adab. Jadi ada tata tertib. Kalau sudah berusia 10 tahun harus punya kamar masing-masing. Karena fariqu. Jadi kalau bapak punya anak 2 terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka di rumah kamar punya 3. Kamar bapak dan ibu khusus suami istri yang tidak boleh dimasuki oleh anak. Yang sejak 10 tahun anak tidak boleh masuk kamar orang tua. Tapi ketika kecil dalam surat An-Nur, ketika usia 7 tahun ke bawah boleh masuk rumah orang tua hanya di luar waktu tertentu. Dalam surat An-Nur itu ada 3 waktu yang tidak boleh dimasuki oleh anak, yaitu ba'da isya sampai tengah malam dan tengah malam sampai subuh, serta ba'da duhur sampai asar. Ba'da duhur sampai asar kan orang tua mungkin lagi berleha-leha. Kalau malam ba'da isya untuk tidur, untuk istirahat. Jadi 3 waktu. Ketika usia 7 tahun, belum 7 tahun tidak boleh masuk. Tapi kalau sudah 10 tahun tidak boleh selamanya. Tidak boleh masuk kamar orang tua selamanya. Jadi kalau mau masuk kamar orang tua harus atas perintah. Mungkin ngebantuan beberes dan lain sebagainya. Jadi itu tata tertib. Dan fariqu kalau sudah berusia 10 tahun, anak harus punya kamar masing-masing. Jadi tidak boleh anak laki-laki sekamar dengan anak perempuan. Harus punya kamar masing-masing. Tapi kalau anaknya semua di atas 10 tahun, berarti kamar harus sesuai dengan jumlah anak. Karena harus masing-masing. Anak 4, berarti kamar di rumah harus 5 dengan kamar orang tua. Makanya saya dulu ngurus adik ipar, ngurus adik sendiri, anak 4, sehingga rumah itu jadi 11 kamar. Tipe 50 dibikin 11 kamar. Pokoknya sagowok sewang dibikin kamar 11. Sekarang anak-anak dan adik yang diurus sudah bubar semua. Tinggal 2an. Geus kamar luhur na geus hoream kaberesihan ge. Kamar bawah we wungkul. Jadi istri saya sudah kurang mampu naik ke atas, jadi saya mah hanya nyedot gitu. Seminggu sekali gitu. Dan semuanya yang kamar di bawah semuanya dibongkar, disisakan hanya 1 saja. Ya, di atas kalau ada anak-anak ya suruh istirahat. Tapi anak-anak juga jarang ya, tidak mau ngendong ya kecuali yang anak yang di Garut kalau lagi tugas kuliah di Bandung baru ngendong atau tugas. Jadi itu konsekuensi. Ya, kalau kita ngurus anak, ngurus orang lain harus punya kamar masing-masing. Kumaha atuh da RSS, rumah sederhana, sempit, susah, selonjor.
Eta mah wayahna dipasantrenkeun. Jadi dipasantrenkeun yang memenuhi syarat lagi pesantrennya, yang punya tempat tidur masing-masing. Jangan sampai ada pesantren namanya pesantren, tetapi santrina dihijikeun sakasur berdua walaupun sama jenis kelamin, tidak boleh satu tempat tidur berdua karena pariku bainahum fil madoji, dan boleh masantrenkeun diasramakeun misah dari orang tua kalau sudah berusia 10 tahun. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak ulah masantrenkeun anak SD, karena SD mah kan 6 sampai 12 ya. Jadi baru boleh dipesantrenkeun itu sudah di atas 10, jadi 12 tahun SMP lah masantrenkeun teh. Jadi jangan dipasantrenkeun sejak anak SD, karena itu akan terpisah dari kasih sayang ibu yang harus tercurah. Kadang-kadang kan banyak umat, banyak kaum muslimin di kita hayang anak teh pinter, cerdas, geus kakarak ge anak SD dipasantrenkeun. Nah, tapi itu berpisah dari orang tuanya. Kalau menurut siratan di dalam hadis ini. Kemudian makna kontekstual, pendidikan itu bertahap. Jadi dari segi bahasa, hadis ini menunjukkan pendekatan bertahap dalam pendidikan anak. Seperti tadi, hayang anak teh dewasa, tapi ulah awal teh dipisahkeun anak. Jangan sampai sebelum berusia 10 tahun sudah berpisah dari orang tuanya. Menunjukkan pendekatan bertahap dalam pendidikan anak, mulai dari pengajaran hingga pembentukan kedisiplinan. Ya, kalau mendidiknya sholat itu sejak awal tentu saja, tapi merintah baru usia 7 tahun. Tapi kalau menindak, menghukum baru sudah berusia 10 tahun. Kemudian penerapan hukuman edukatif, kata wadribuhum tidak dimaksudkan sebagai kekerasan, melainkan sebagai pengingat berupa fisik yang ringan untuk menanamkan kesadaran. Dan ada hadis yang lain, la tadribul wajha, tidak boleh memukul kepala. Wajha itu lambang kepala. Jadi nyintrek, murilkeun ceuli itu tidak ada hukuman dalam Islam. Nyintrek ceuli kan, ngejewer, apalagi kalau nembel, itu tidak ada hukuman dalam Islam. Jadi kalaupun ibu mau memukul saking keheul, anak harus di bawah kepala. Jadi mungkin ya kakinya dicepret kalau kekeh teuing nakal. Umur 10 tahun kedaek diperintah sholat, punyere hiji masa takar kebak ya tanagana mualna naon kan, paling peres sungkul. Tidak boleh dijewer. Kan sekarang banyak itu nyiwit, jewer. Jadi guru TK mah tidak pernah itu menghukum anak. Makanya perlu ada undang-undang dalam pendidikan terhadap anak, itu harus berdasar hadis. Jadi nanti ada tahapan. Jadi di mana dan kapan guru boleh dilaporkan ke polisi? Kan sekarang orang tua teh laporkan guru ke polisi ya. Itu si polisi atau si pengadilan tahu pertama anaknya berusia berapa, kalau dia menindak, dan bagaimana cara menghukumnya. Terus ada peraturan. Ya kalau hadis makan dengan instruksi, baru penerapannya dari reinterpretasi ini, tatbiknya kepada perundang-undangan ya harus ditafsirkan.
Jadi di situ tanggung jawab DPR membuat perundang-undangan dalam pendidikan. Dikdasmennya kan sekarang orang Muhammadiyah kan, dikdasmennya orang Muhammadiyah dan Persis ya. Jadi dari sisi kebahasaan, hadis ini menggunakan bentuk kalimat yang tegas dan jelas untuk menekankan pentingnya pendidikan anak dalam hal ibadah dan moralitas. Struktur bahasa hadis ini mencerminkan nilai terhadap yang mendidik anak, di mana pengajaran, kedisiplinan, dan pembentukan adab diberikan secara progresif sesuai dengan tahap dan pendidikan perkembangan anak itu. Dan perkembangannya sudah kita bahas hadisnya pada waktu yang lalu. Nah, itu baru dari sudut kebahasaan, belum syarah. Sekarang kita syarah hadis. Muru auladakum bis sholah, perintahlah anak-anakmu menegakkan sholat. Kalimat muru, perintahlah, tentu baru bisa dilaksanakan oleh yang diperintah, perintahnya kepada orang yang diperintah. Jadi bila sudah memiliki kemampuan melaksanakannya, ya kalau perintah otomatis mereka sudah bisa. Jadi kalau perintahlah anakmu berusia 7 tahun, berarti pendidikan anak untuk sholat sejak dini. Jadi karena kalau mendidiknya umur 7, berarti can bisa diperintahkan. Berarti mendidiknya lebih awal. Bagaimana mungkin anak bisa melaksanakan perintah tersebut bila belum memiliki ilmu untuk melakukannya? Ini mengandung arti bahwa pendidikan sholat harus dilakukan sejak dini. Sejak dininya kapan? Ya sejak anak bisa dibawa, bisa mengerti. Mungkin sejak 2 tahun kalau dikaitkan dengan wal walidat yurdina auladahunna haulaini kamilain, 2 tahun kan, kamilain, karena sebelum 2 tahun makan masih nyusu kepada ibunya, selama usia sampai 2 tahun nyusu kepada ibunya, jadi banyak digendong oleh ibunya. Kumaha lamun geus dipisah nyusuna tos teu nyusu teu naon, tetapi pemisahan dengan ibu baru setelah 2 tahun. Wa fisaluhu fi amain, dah kita bahas pada waktu yang lalu. Jadi walaupun tos teu asi, karena ada yang 6 bulan kan, sunat ada yang 10 bulan, ya terserahlah eta mah musyawarah ibu jeung bapak, apalagi ibunya geus hamil deui gitu kan, karunya ibuna geus hamil deui, jadi eukeur mah disedot ku bayi dalam kandungan, can disedot ku kakaknya, kan ripuh itu ibunya keur hamil nyusuan. Walaupun di kalangan ulama berbeda-beda Pak, berbeda penafsirannya ya. Sama di kalangan kedokteran juga kan, ada yang berpendapat di kedokteran juga kalau sudah hamil harus berhenti menyusui, karena kasihan ibunya harus 2. Nah, jadi itu kalau walaupun tos teu nyusu, walaupun tidak diberi ASI, tapi kedekatan merapat dengan ibunya tetap harus ada kalau belum berusia 2 tahun. Karena memisahkan antara ibu dan anak itu bakal dipisahkan oleh Allah, antara yang memisahkan dengan kekasihnya. Itu hadisnya yang telah kita bahas pada waktu yang lalu. Jadi memang hadis ini sambung menyambung ya, keterkaitan. Nanti juga setelah tamat hadis ini kita bahas
kaitannya dengan pernikahan. Jadi kalau sudah usia 10 tahun membina remaja karena sudah dewasa, nanti pernikahan mungkin nanti kita akan bahas tentang makna doa barakallahu laka wa baraka alaik. Itu juga lumayan, hadis barakallahu laka wa baraka alaik juga itu ada 12 makalah, jadi satahunan datang bahas itu. Kalau ini mungkin 10 ya makalah. Jadi bila dikaitkan dengan perintah menyusui anak hingga 2 tahun, maka sejak umur itulah pendidikan sholat harus dilaksanakan. Sejak berusia 2 tahun pendidikan sholat harus dilaksanakan. Tapi tadi bukan berisi perintah, tapi mendidik, mengikuti. Bahkan Rasul itu kan Hasan dan Husain itu kadang-kadang duduk di pangkuan Rasul, karena Hasan dan Husain itu kan diurus oleh Rasul, anak putra Ali bin Abi Thalib. Hasan dan Husain yang umurnya beda 1 tahun antara Hasan dan Husain. Itu begitu kanak-kanak setelah habis disusui oleh ibunya Siti Fatimah, itu diambil oleh Rasul, diurus oleh Rasul. Makanya ketika Rasul jadi imam sholat, kadang-kadang Hasan dan Husain itu duduk di pangkuan Rasul. Itu riwayat yang lain dikemukakan. Jadi perkataan auladakum di sini merupakan bentuk jamak dari walad, yang berarti anak. Kalau dalam bentuk mudzakkar, tapi itu tentu berlaku bagi anak laki-laki. Nah, karena secara umum walad itu. Dan disambungkan dengan kum, yang berarti kalian, tentu saja mencakup anak yang di bawah tanggung jawab, baik anak kandung ataupun anak siapapun yang diurus. Karena ada orang tua yang tidak punya anak, ngurus anak orang lain, maka itu berlaku aturan-aturannya kepada anak yang di bawah tanggung jawab. Kan bagus itu kalau ngambil anak di bawah usia 10 tahun supaya bisa mendidik ya. Bagi yang mengharapkan pengurusan anak, maka berlaku seperti orang tuanya kepada anak itu. Makanya bagus nama lamun teu boga anak, ngurus anak teh yang ada hubungan mahram. Kalau tidak ada hubungan mahram, dipersusukan saja, itu bisa persusukan. Pokoknya dia suami istri teboga anak, hayang ngurus anak orang. Kalau tidak anak adik atau anak kakak yang hubungannya keponakan, bisa anak orang lain tapi disusukan kepada adiknya atau kepada kakaknya yang punya bayi. Nah, itu nanti persusuan hubungannya. Sebab kalau tidak ada hubungan nasab maupun persusuan, problemnya geus gede gitu. Kan kebiasaan diurus teh atuh ti leuletik, tapi geus gede ge anger we rasana teh ka bapana, padahal kan bukan mahram gitu. Itu suka jadi problem di masalah. Kalau sudah balik kan bukan mahram. Anak tere mahram, ibuna dikawin, ya, itu jadi mahram ka bapana karena bapak tere. Jadi mahram. Tapi itu bagi yang tidak ada hubungan seperti itu suka jadi masalah angkat anak. Kemudian itu makna aulad, ya. Jama dari walad. Dan mungkin salah satu sebab redaksi riwayat Abu Dawud murus sobi bisolah, jadi tidak auladakum lagi,
Riwayat Abu Dawud mah dalam redaksi lain murus sobi. Sobi itu anak siapapun. Kalau auladakum kan anakmu, tapi kalau murus sobi anak siapa saja. Maksudnya anak angkat atau anak asuh atau anak apa. Kalau sudah berusia 7 tahun perintah sholat. Kalau sudah berusia 10 tahun encan disiplin baru boleh ditindak. Ya tahapan. Mungkin 7 tahun memaksa terus, 8 tahun maksa terus. Tegasnya anak siapapun yang menjadi tanggung jawab setiap muslim, maka mesti diperintah bisolah. At-Tirmidzi meriwayatkan hadis ini justru dengan alimus sobi, ajari sholat. Gak kecil. Namun perintah mengajari itu bisa saja dipahami belum memerintah pelaksanaan, baru perintah belajar. Beda lagi dengan perintah di dalam redaksi ini, harus sudah bisa. Jadi pendidikannya harus sebelumnya. Redaksi mana yang disabdakan Rasul secara langsung boleh jadi semuanya oleh Rasul. Jadi kepada si Anu kalimatnya begini, kepada si sahabat lain kalimatnya begitu, bisa terjadi demikian. Karena Rasul bisa berulang kan memerintahnya. Boleh jadi itu hanya periwayat saja bisa. Karena tadi dari Rasul nama muru auladakum bisolah, tapi sahabat yang lain ngurus sobi atau alimus sobi atau kalimat-kalimat yang lain itu bisa terjadi. Jadi redaksi hadis lafadznya bisa berbeda, tapi ruh maknanya tentu sama. Karena perkataan ngurus sobi bis sholat dalam hadis Rasul SAW memiliki makna perintah langsung kepada anak untuk melaksanakan sholat. Hadis ini sering dikutip dalam konteks pendidikan anak dalam Islam, khususnya dalam membiasakan mereka menjalankan ibadah. Makna buruk seperti tadi katakan perintah berasal di kata amaro. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua tidak hanya sekadar mendidik. Kalau muru juga, jadi tidak hanya sekadar mendidik, tapi memerintah secara aktif menyuruh dan membiasakan anak itu. Jadi mereka untuk menjalankan sholat. Jadi perintah kalau sudah berusia 7 tahun, bukan hanya mendidik, tapi perintah. Kalau perintah ada evaluasi. Benar atau tidak prakteknya, sholatnya, kumaha bacaan Fatihahnya, mahrojul hurufnya, bacaan surat ba'da Fatihah, doa-doa yang lain, bagaimana rukunya benar atau tidak, sujudnya pas atau tidak, duduk iftirasnya bagaimana, itu dievaluasi, harus diperhatikan perintah itu. Walaupun nanti ibunya sudah lanjut usia, hese mempraktekkan, kumaha tuh duduk tasahud, duduk iftiros teh, contohkan ku bapak, si bapak mah hese, iya nana, nikalkeun. Jadi harus ada model ya, model yang mampu. Karena kalau sudah usia lanjut kan ada perubahan sel-sel buku-buku gitu kan. Hese nyontokeun ka barudak duduk tasahud awal dengan tasahud akhir harus dibedakan, kumaha bedana, dipraktekkeun hese. Jadi harus ada model mengevaluasi. Makanya boga anak teh tong koloteuing. Jadi boga anak teh tong koloteuing jadi awal-awal.
Jadi menyuruh itu membiasakan anak-anak mereka menjalankan sholat secara evaluasi. Karena kan seperti pernah saya uraikan, sholat itu justru evaluasi. Evaluasi jasmani dan rohani. Evaluasi fisik dan psikis sholat itu. Jadi Bapak bisa dilihat praktek sholatnya, evaluasi. Benar atau tidak? Seperti saya tidak bisa tasahud akhir nikalkeun ibu jari. Tasahud akhir nikalkeun ibu jari kaki, teu bisa saya itu. Jadi rek dipaksa gini, nikalkeun ibu jari tasahud akhir duduk itu bener. Dan bangunnya juga kan kalau sudah usia lanjut mah beda-beda, tapi tidak semua ya, tidak semua orang. Karena ada juga yang sudah 90 tahun duduknya benar gitu. Bahkan Pak Mahathir Muhammad usianya 103 tahun. Itu kan duduk tasawufnya masih benar. Jadi itu evaluasi sebetulnya sholat fisik. Kemudian perbedaan antara perintah dan pendidikan. Beberapa ulama menekankan bahwa perintah tidak hanya sebatas mendidik atau tarbiyah, tetapi mengandung unsur otoritatif dan penekanan. Hal ini berbeda dengan konsep didikan. Didiklah anakmu. Tapi ini perintah sejak usia 7 tahun yang lebih berfokus pada aspek pembelajaran mereka secara bertahap. Nah, perbedaan utama mendidik dengan memerintah, mendidik itu lebih bersifat bertahap, menanamkan pemahaman. Bagaimana mendidik berdirinya yang benar, baca Fatihahnya yang pas, makhorijul hurufna. Sekolot marada hese mengubah makhorijul huruf karena kebiasaan kerleutik ko orang tuana makhorijul hurufna untuk dipaskeun ka dituna teh sok poho we gitu geus kolot teh. Antara afala ta'qilun dengan peuyeum pe apala ta'qilun deui. Apalah tak kilun, apalah tak kilun. Ini mah tetep keur teu sadar mah pe deui. Antara ha, kho, itu mah horijul huruf. Jadi harus dilatih sejak usia dini horijul huruf mah. So, kan antara Sunda, Jawa, Banten beda kan? Kalau Sunda mah kelemahan dina ain nga wae. Kalau Sunda mah dina tetep pak wae. Kalau orang Banten dina ha kho deui teh ha deh orang Banten. Ahmad itu ku ha mah Ahmad. Orang Banten. Itu pengajaran. Nah ini dibaca ho karena dibaca hak karena kho wae kamu orang Banten ya. Iya. Jadi karena apalah dia orang Sunda. Ya karena budu ya karena stain wae ini orang Jawa. Jadi kan tapi bahasa Al-Qur'an itu kan harus seragam, terlatih. Kan sehingga kursus Fatihah banyak orang tua kan sekarang itu kesulitan gurunya. Itu merintah itu harus sudah bisa kan. Jadi mendidik Al-Quran, bacaan Quran fasih itu sebelum berusia 7 tahun anak. Karena muruh itu mengandung unsur ketegasan dan instruksi langsung. Bukan sekedar pembiasaan. Mendidik bisa dilaksanakan pada anak yang
belum bisa mendidik mah. Tapi pemerintah harus baru bisa dilaksanakan apabila sudah bisa. Pemerintah hanya bisa diterapkan bagi yang sudah bisa. Makanya perintah sholat dilakukan sejak usia anak 7 tahun. Karena mendidiknya sejak sebelumnya. Dengan demikian muru bukan sekadar pendidikan, tapi perintah tegas kepada anak untuk mulai menjalankan ibadah. Jadi sudah bisa berusia 7 tahun deh, bacaan Qur'annya sudah lancar, baca Fatihahnya sudah jelas, makhorijul hurufnya, kemudian ruku dan sujudnya pas, duduknya terlatih. Dan kalau dididik sejak awal, berdiri, ruku, sujudnya benar, insya Allah nanti juga dewasa sudah biasa. Jadi orang tua memiliki peran aktif sebagaimana pembimbing sekaligus pengarah yang tegas dalam menanamkan kebiasaan ibadah. Ya mungkin di antara yang hadir ini lebih banyak kepada incu, ya, kepada para incu didikannya. Jadi kita didik kepada orang tuanya harus dilaksanakan secara berham. Dengan memahami hadis ini secara mendalam, kita dapat melihat pendidikan Islam bukan hanya tentang transfer ilmu. Pendidikan itu bukan hanya transfer ilmu, tapi juga pembentukan kebiasaan yang kuat yang dalam beribadah. Sekarang wahum abna'u sab'i sinin, kalimat wahum abna'u sab'i sinin, umur 7 tahun mesti diperintah sholat. Artinya anak itu mesti sudah bisa melaksanakan secara baik dan benar. Tegasnya bila anak berusia 7 tahun mesti kalau belum berusia mesti dilatih. Ya seperti tadi usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun dilatih. Baca Qur'annya yang bagus. Begitu usia 7 tahun sudah benar baik gerakan maupun ucapannya. Mereka juga harus tahu apa yang mesti disiapkan untuk melaksanakan sholat secara benar. Sudah bisa bersuci. Kalau udah 7 tahun tuh karena sudah dilatih bersucinya, wudunya bagaimana. Jadi anak TK macet abdi mantong diajar rukun wudu sabaraha, rukun sholat sabaraha dihafalkeun tong. Anak TK mah suruh wudu gitu. Jadi kalau kita ngajar TK jangan dihafalkan rukun wudu, rukun sholat, dan kayak beda-beda rukun wudu mah. Rukun wudu lamun papanggihna di SD guruna madhab Hanafi kan bukan genep. Cek Syafi'i eta mah genep soteh. Cek Hanafi mah guruna bukan madhab Syafi'i, bukan genep rukun wudu teh, cuman 4. Itu mah yang genep teh menurut Syafi'i. Jadi makanya saya katakan guru TK itu nggak usah ngapal, dipaksa harus hafal laguannya, lagu-lagu mah teu naon. Tapi bukan harus dipaksa berkeyakinan begitu, tapi bagaimana prakteknya? Anak TK kan 5 tahun, 6 tahun, nah praktek wudu yang benar. Jadi kita guru TK-nya berdasar hadis. Praktek sholatnya bagaimana? Tidak usah diberi hafalan rukun sholat, wajib sholat, sunat sholat. Tapi prakteknya. Baca Fatihah juga nggak perlu dikatakan ini idgham, ini ikhfa. Kalau ada anak, tapi baca Fatihahnya yang benar, makhorijul hurufnya benar. Supaya apa? Supaya umur 7 tahun sudah bisa. Secara bertahap. Kemudian bersuci. Jadi tidak usah disebut hadas besar, hadas kecil. Anak TK mana kumaha rek ngajarkeun hadas besarna. Hadas besar diapalkeun kudu mandi. Akibat naon hadas besar teh? Kan bingung tuh.
Jadi bagaimana diajarkan mandi yang benar, wudu yang benar. Nih, suci dari najis. Yang najis itu yang bagaimana? Dan itu dikenalkan. Bahkan di dalam riwayat Ahmad yang wafat 241, pangkal hadis ini gulam sab'a sinin. Di dalam hadis itu juga ada gulam. Gulam itu anak siapapun. Dan ida balago, sudah sampai sab'i sinin. Jadi tegas, jika anak sudah berusia 7 tahun, perintah. Usia 7 tahun secara psikologis dan fisiologis, ada perkembangan, ada pertumbuhan, itu sudah melalui kematangan. 7 tahun itu dianggap sebagai tahap penting dalam perkembangan anak. Sehingga Rasul memerintah yang 7 tahun itu anak mulai memahami konsep aturan. Jadi kalau anak TK mah konsepnya telah diajarkan lah, praktek aja. Kalau sudah SD sudah tahu konsepnya. Benar salah, memiliki daya ingat yang lebih kuat sehingga lebih mudah menghafal bacaan. Kemudian dapat memahami konsekuensi dari perbuatan. Dari perspektif hadis ini adalah usia di mana anak mulai bisa menerima tanggung jawab sederhana dalam agama seperti sholat. Ketika usia 7 tahun diperintah sholat, itu terbatas dengan ibadah sejak dini, sehingga saat balik sudah menjadi kebiasaan. Kemudian mengembangkan kedisiplinan menjalankan perintah agama. Kemudian memahami dan pentingnya tanggung jawab kepada Allah. Jadi ada tanggung jawab kepada Allah, ada tanggung jawab kepada manusia. Perbedaannya dengan 0 sampai 6, usia 7 perintah. Kalau sebelum 7 hanya membiasakan. Karena kematangan fisiologis pada anak usia 7 tahun itu sudut pandang perkembangan anak usia 7 tahun itu merupakan fase peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa pertumbuhan yang mandiri, remaja ya. Makanya harus dilatih kalau sudah 7 tahun mah ngurus duit oge. Jadi perkembangan motorik ya, pada usia 7 tahun anak itu sudah memiliki koordinasi tubuh yang lebih stabil sehingga mampu melaksanakan gerakan-gerakan sholat, ruku, sujud, bisa kontrol. Kemudian juga kesiapan otak untuk memahami secara kognitif, dan perkembangan psikologis juga itu sudah siap ya, masa awal kemandirian. Kemudian kaitan dengan pendidikan Islam itu menanamkan disiplin sejak usia 7 karena diperintah dia, tapi tidak boleh bertindak tadi. Dan masih banyak lagi, dan bersambung ke makalah yang keempat, insya Allah nanti akan dibahas pada bulan Ramadan ya, bulan depannya insya Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.